Bab 2649, siap-siap. Ketika Mikael dan dua rekannya mendengar ucapan Jerry, mereka merasa putus asa. Walau memegang pil yang diberikan Jerry untuk meningkatkan kultivasi mereka, mereka sama sekali tidak senang. Kalau orang lain, pasti akan sangat senang kalau bisa mendapatkan ramuan bermutu tinggi semacam ini yang bisa dengan cepat meningkatkan kultivasi. Namun, Mikael dan dua rekannya hanya merasa ramuan itu berat dan panas. Karena sesudah meminum pil ini, mereka harus melawan kekuatan yang mengerikan dan dahsyat dari Ameriso. Jerry tidak memberi mereka kesempatan untuk menyesal dan langsung membawa Charles kembali ke Kyushu. Ketika Charles mengetahui kalau ketiga orang itu tidak bisa lagi lepas dari kendali Jerry, dia tidak lagi mendesak Jerry untuk membunuh ketiganya. Mereka berdua segera kembali ke Kyushu dengan selamat. Jerry pertama kali datang menemui tetua pertama untuk melaporkan apa yang terjadi selama kunjungannya ke pasukan kecil itu. Ketika tetua pertama melihat Jerry, matanya langsung memerah karena senang. "Kamu akhirnya kembali. Aku sangat cemas akhir-akhir ini. Sudah sebulan, dan aku terus merasa menyesal sudah menyuruhmu pergi ke sana. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi." Tetua kedua dan ketiga kini semakin mengagumi Jerry. Mereka akhirnya mengerti kenapa tetua pertama sangat menghargai Jerry. Bagaimanapun, sebelum Jerry, orang-orang kuat yang dikirim ke pasukan kecil untuk melaksanakan misi semuanya mempunyai identitas dan status yang tinggi di seluruh dunia baru. Namun, walau demikian, tidak ada satupun dari orang-orang itu yang bisa kembali hidup-hidup. Kali ini, Jerry tidak hanya kembali hidup-hidup, tetapi juga memusnahkan klan serigala haus darah yang mengerikan itu. Ketika tetua kedua mengetahui kalau semua yang ada di balik ini, termasuk klan serigala haus darah yang mengerikan, semuanya merupakan hasil kerja Ameriso, dia pun menjadi geram. Tetua kedua pun berujar dengan sinis, "Ameriso ini sungguh keterlaluan. Mereka ternyata memakai trik-trik jahat ini secara rahasia untuk menipu dan melenyapkan semua orang kuat di Kyushu, lalu mengambil kesempatan untuk mencaplok Kyushu. Para bajingan terkutuk ini sungguh meremehkan kekuatan kita." Tetua ketiga juga menggebrak meja dan berujar langsung dengan mendominasi, "Ameriso sialan, mereka terbiasa mendominasi dan menganggap kita bisa ditekan semaunya. Menurut pendapatku, kita harus segera mengirim tim untuk menyerang Ameriso agar mereka bisa melihat kekuatan Kyushu." Mata tetua pertama tiba-tiba menjadi sangat tajam. Dia melangkah ke jendela besar di ruang konferensi dan melihat ke arah pasukan Ameriso. Ada hawa sinis di matanya. Tetua pertama langsung berujar, "Cepat atau lambat kita akan membuat perhitungan dengan mereka, tetapi sekarang bukan saatnya untuk menghadapi Ameriso. Bagaimanapun, ini bukanlah kekuatan yang kecil. Begitu pertempuran terjadi, itu akan menarik semua kekuatan di dunia dan situasinya akan sangat kacau. Selama bertahun-tahun, Ameriso sudah mengganggu Kyushu berkali-kali. Tetua pertama sudah lama ingin menyingkirkan Ameriso, tetapi dia lebih peduli dengan orang-orang biasa di Kyushu. Bagaimanapun, Ameriso mendapat dukungan dari sebagian besar kekuatan besar. Kecuali pihak Kyushu yakin sepenuhnya, tetua pertama tidak akan bertindak gegabah. Yang tidak diketahui siapapun adalah kalau Jerry sudah mempunyai niat membunuh terhadap Ameriso, dan sudah mengatur agar Mikael dan dua rekannya melaksanakan misi tersebut. Namun, Jerry juga tahu kalau mustahil melenyapkan seluruh Ameriso hanya dengan mengandalkan ketiga orang itu. Ancaman-ancaman sebelumnya hanya dimaksudkan untuk memaksa ketiga orang itu berusaha sekuat tenaga menghadapi Ameriso. Sesudah mendengar ucapan ketiga tetua itu, Jerry berujar kepada mereka, "Aku akan pergi ke Ameriso minggu depan, kalian bersiap-siaplah." Bab 2650, Batu Hitam. Mendengar ucapan Jerry, ketiga tetua itu tercengang. Mereka tidak menyangka kalau Jerry sudah siap untuk bergerak. Tetua pertama langsung cemas. Dia sudah mendengar kalau Ameriso mempunyai hubungan kerjasama dengan beberapa orang kuat di dunia seni bela diri legendaris. Jerry tidak menjelaskan terlalu banyak. Mengenai Mikael dan yang lainnya, Jerry juga tidak memberitahu tetua pertama dan yang lainnya secara rinci. Tetua pertama juga tahu watak Jerry.
Kalau sudah membuat keputusan, dia tidak akan mengubahnya lagi. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan segera membuat pengaturan. Dia menyuruh tim Kyushu bersiap untuk menyerang Ameriso kapan saja. Kalau Jerry tidak mengecewakannya, Kyushu pasti hanya perlu mengambil alih dan mengendalikan Ameriso. Sama seperti Japino sebelumnya, Jerry hanya perlu pergi ke sana secara langsung dan menghancurkannya, kemudian Kyushu hanya perlu mengirim orang untuk mengambil alih. Sesudah itu, Jerry meninggalkan tetua pertama dan kembali ke keluarga Ye bersama Charles. Melihat mereka kembali dengan selamat, Kalista juga merasa senang. Dia semakin mengagumi menantunya. Jerry sudah berkembang sampai sehebat ini, tapi dia masih belum bisa melindungi Lacey. Kekuatan Snoggle sepertinya jauh lebih kuat dari Jerry. Mengerikan sekali kekuatan Snoggle, Aish. Kapan keluarga kita bisa berkumpul kembali? Kalista memandang kepergian Jerry dengan haru, dia merasa rindu pada putrinya. Sesudah Jerry mengatur agar Charles berlatih, dia juga kembali ke kamarnya. Jerry mengeluarkan sebuah batu hitam dan bercahaya dari cincin kaisar dan mengamatinya dengan teliti beberapa lama. Batu ini sebesar telur. Bentuknya tidak terlalu bulat dan berwarna hitam pekat. Batu ini memancarkan cahaya hitam samar, atau bisa dibilang gumpalan kabut hitam, yang samar-samar dan tidak akan terlihat kalau tidak diperhatikan baik-baik. Kalau dibuang ke jalan, tidak akan ada yang memungutnya, sebab kalau tidak diperhatikan dengan benar, benda ini terlihat seperti pecahan batu biasa. Jerry tahu betul kalau ini bukanlah batu jelek, tetapi pasti sebuah harta karun. Bagaimanapun, batu hitam ini ditemukan oleh Jerry saat dia mencari harta karun di istana bawah laut Raja Serigala asli. Kalau di tempat lain, Jerry tidak akan mengambilnya, karena terlalu biasa. Namun, Raja Serigala menyembunyikan batu ini di ruangan gelap yang sangat rahasia dan di dalam kotak di bawah tanah. Jerry juga memperluas indera spiritualnya, dan ketika dia mencari tanda-tanda lain kelangsungan hidup monster yang terkait dengan klan Serigala Haus Darah, dia tiba-tiba menemukan satu yang tersembunyi hampir 100 meter di bawah tanah berlumpur di dasar air. Terlebih lagi, ada penghalang di luar peti harta karun, yang sengaja menyembunyikan hawa peti harta karun. Kalau tidak menjelajahi setiap inci permukaan kolam dengan saksama, dia tidak akan menemukannya sama sekali. Jerry bahkan harus menjelajah beberapa kali sebelum dia menyadari sesuatu yang tidak biasa di dasar air. Dia menjelajah cukup lama sebelum akhirnya menemukan sesuatu. Pada saat itu, dibutuhkan usaha yang sangat keras untuk mendobrak penghalang tersebut. Sesudah Jerry mengeluarkan peti harta karun dan membukanya, dia tiba-tiba melihat batu hitam ini. Pertama kali melihatnya, Jerry hampir membuangnya. Dia pikir dia ditipu. Benda hitam ini jelas bukan harta karun. Namun, tepat ketika Jerry hendak membuangnya, dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang tidak biasa. Dia melihat batu ini dengan saksama dengan kaget. Akhirnya, dia langsung memasukkannya ke dalam cincin kaisar dan membawanya kembali. Bersambung.